Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-mukarram. Sumaila wa jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa qurrabin wa jami'i sahabati wal qurbi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyidillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila ruwa'i jami'i aimatil mujtahidin wa sayyidis sadatis sufyatil muhaddisin wa qurra'il muhaddisin wa mufassirin wa syuhada'i wa salihin wal 'ulama'il aminin wa 'ala kulli waliyin wa aliyatin min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminihi ila shimaliha barriha wa barriha min ladun adama wa ila yaumil qiyamah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila ruhi jamil masyayikh qarirun subhanallah di alif turuqi kulli mawsa'il hadrat sultan awliya syekh syahdu berrijal al-qadri ususan syahdu mujibah ususan wa usulihim wa bura'ihim wa ahli silsilatihim syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahil ladzi ballagha dinal Islam fi Indonesia khususan hadrat sultan awliya syekh Syarif Hidayatullah radhiyallahu anhu wa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat asyariqil ardi wal maghribi bil barri wal bahri wal bahr. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammatina wa ammatina wa khalatina wa khususan jami' ashabi hadil aqwar wa aqwar khususan ila usuli wa qul wa alishiratim syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene dina bab toharoh. Bab toharoh kemarin bab tentang air. Bab tentang air. Sekarang mujibatul ghusli. Sitatun perkara yang mewajibkan. Mujibatul ghusli ari perkara ngawajibkeun kana adus teh sitatun aya genep. Pertama ilajul hasyafati fil farji. Dua wa khurujul maniyyi keluar air mani wal haidi wal nifasi wal wiladah wal maut. Genep na mawat perkara nu ngawajibkeun kana adus eta teh
Yang pertama, ilajul hasapah, memasukkan tongkat Madura, memasukkan kemaluan ilal farji, parabot jima, ilal farji karena farji. Nazi. Ketika kita melakukan bertemu khitan dua, perkara yang sudah dipotong, laki-laki ataupun perempuan yang hidup ataupun yang mati, intinya keluar ataupun tidak, seluruhnya ataupun kira-kiranya, maka wajib bagi kita melaksanakan adus. Bagaimana kalau dia misalkan cuma nempel, wajib tidak adus? Tidak, cuma nempel saja mah. Di sini aubik dari ataupun kira-kira ukuran setengahnya berarti. Kami dina kita bajuri atau dina takrib di dia bahasana berenang teka tingali. Jadi saya tadi teka pujan mutolaah, jadi dicanak kita priyana dicanak, jadi kita bajuri yang dicanak biasa ditinggal tina 3 referensina. Perkara nu ngawajibkeun kana adus hiji ketika masukkeun hasabah parabot nu urang lalaki ya rada cakung nyariosna kana barji, maka wajib urang ngalaksanakeun adus. Naon ari adus? Adus bahasa Sunda nama beran adus mah nyaman di gede bae. Saya lanul ma'i atau alal badan, ngocor cai alal badan kana badan. Eta teh adus intina ngocor cai kana sakabeh badan disertai dengan niat ketika mimiti ngantal cai kana badan eta namina adus. Maka rek lalaki rek istri rek hirup di dieu mah bahasa rek hirup atau maot ketika asup farjina kaasupan kunaon bae bentukna intina nu hirup nu lalaki rek kumaha bae bentukna arek dipotong atau teu acan, maka wajib keur urang ngalaksanakeun adus. Kumaha lamun mayit pameget misalkan dipaksakeun asup kon jadi istrina misalkan wajib adus, wajib istrina. Ari mayit kada diadusan deui kekedah mayit. Bade mayit istri atau lagi mayit pameget, mayitnya itu mau laki-laki ataupun perempuan, mungkin masih sayang karena terlalu sayang diusapan, lantaran diusapan kaituna jadi syahwat, maka ngalaksanakeun jima jeung mayit seumpamanya, maka eta ge wajib adusahan, wajib adus hirup dari maot mah kedah diadusan deui lamun teh mantos adus, kecuali belum diadusan maka wajib adus. Jadi mau bahasa narik panjang, rek pondok, itu rek satengahna, rek sadar seluruhna, maka wajib adus. Kumaha lamun tewang walau libahaim sanajan kana hewan. Itu teh maka istri teu payu umpamana ataupun isin kumaha jangan sapi we, domba we, walau libahaim. Libahaim puasa aja karena hewan itu ngeunut-ngeunut hewan eta ge sah. Kumaha lamun kana lawang hareup atau lawang tukang, oh bedana. Lamun kana lawang hareup jeung lawang tukang kaluarna gitu. Kumaha seandainya kita memasukkan hasapah kita itu selain kana hewan atau kana manusia, contoh kana paralon, wajib adus teu wajib. Lamun teh mah teu kaluar kayak katuan teu kaluar wa khurujul mani, teu kaluar cai mani. Lamun teu kaluar cai mani mah teu nanaon gitu. Ayeuna ngasupkeun kana paralon, kana awi gitu. Leuheung mun teh mah awina eueuh nanaon atau kana knalpot seumpamana, maka eta mah teu nanaon lamun teh mah teu kaluar cai mani, teu wajib gitu, teu wajib adus. Jadi wajib adus teh ketika diasupkeun
kana farji rek nu manusa atawa anu hewan hirup atawa maot. Ketika anu awewe nu istri kaasupan disebut junub, maka eta ge wajib adus lamun kana istri. Ji perkara nu ngawajibkeun kana adus nomor kahijina ngasupkeun barang nu lalaki eta mah keur hirupna mah rek hirup atawa keur hirupna mah teu hirup gitu. Sok aya kan nu teu hirup, anu hirup teu hirup gitu. Tetap wajib adus. Kadua keluar cai mani gitu. Kan keluar cai mani di dieu nomor kadua nate keluar cai mani bahasa rek keur sare atawa keur hudang fi tariqatul mutlaqan aw min ghairi kana mustah dikas dekat. Ketika keluar cai mani rek budak atawa sare, rek budak keneh gitu namanya atawa kos dewasa, rek ku jalan ngasupkeun atau ku jalan ngimpi, rek ku jalan diasupkeun atau jalan dicook, intina di mana keluar cai mani maka wajib adus. Kumaha ari sifatan cai nu kaluar ti lalaki? Memang aya beberapa hal yang keluar dari kemaluan laki-laki itu. Yang pertama ada air kencing, itu hanya hukumnya najis dan mewajibkan wudhu ketika kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan wudhu. Yang kedua itu adalah air madi ya. Kalau madi itu sifatan madi kalau tidak salah, kalau nggak kebalik ya, madi itu sifatannya karena saking kuatnya syahwat. Karena saking kuatnya syahwat maka keluar air yang bening, cuman itu lembut ya, lembut, agak-agak lembut, berbeda dengan air kencing. Kalau air kencing kan kayak air biasa. Kalau ini kan terkadang kita karena saking syahwatnya tarik kuat maka keluar airan yang bening tapi lembut, terus nanti lengket. Nah itu air madi, itu hanya najis saja, juga hanya mewajibkan wudhu ketika kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan yang membutuhkan wudhu. Yang keempat, yang ketiga adalah wadi. Wadi juga sama, tidak beda halnya seperti air madi. Itu juga sifatannya sama, cuma karena saking kita capek, kecapean ataupun angkat-angkat yang berat-berat, itu maka keluar air seperti itu dari laki-laki. Yang terakhir air mani. Kalau air mani itu sifatannya ya mungkin agak-agak putih ya, putihnya itu agak-agak kotor lah. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga mungkin kalau udah kering-kering itu baunya seperti adonan roti. Ada juga yang bilang seperti telur dan keluarnya itu tersendat-sendat ya, kadang-kadang seperti itulah. Kita tahu semua lah. Kenapa wajib adus ketika kita keluar mani? Kalau mani itu najis tidak? Tidak. Kalau mani najis berarti najis. Mani itu tidak najis. Apakah ketika kita keluar mani wajib batal wudhu? Kita punya wudhu misalkan, kita lagi punya wudhu, kita duduk sambil nunutan gitu, ketiduran, pasti pas waktu tidur nih, tidurnya juga yang tidak membatalkan wudhu ya, misalkan duduk, itu kan tidak membatalkan wudhu karena tidak terbuka. Yang dua, maka itu tidur itu misalkan mimpi basah, apakah kita batal wudhunya? Tidak batal wudhu, cuman wajib adus, itu aja. Tidak batal wudhu, cuman wajib adus. Kenapa kita diharuskan untuk manfaat supaya apa? Kita harus adus, beda dengan yang tadi. Kalau bikin cai naon, cai kehampangan, cai madi, cai wadi, kan ekspresi kita juga berbeda, tenaga yang dikurasnya juga berbeda. Tetapi kalau air mani yang keluarnya itu mungkin mengeluarkan tenaga yang lebih, maka supaya kita fresh kembali, sehat kembali, segar kembali, maka diharuskan untuk mandi. Cobalah kita habis dari sawah, capek, lesu, letih, lemas, mandi, fresh kembali, seperti itulah kira-kira. Maka itu manfaatnya diantaranya supaya kita lebih fresh kembali, maka diharuskan untuk adus. Yang kedua, keluar air
mani. Dari istri ataupun dari laki-laki? Ya mungkin saja. Dari istri juga kadang-kadang kan. Kadang-kadang kalau laki-laki kan disebutnya setak badakeun. Setak badakeun di burung gusuh. Dari istri mah kadang-kadang nyantai, kadang dae, kadang teu dae. Ketika istri nanti ejakulasi, teu bijil, maka ya berenang teu naon, tapi tetap wajib adus ka naon? Karena keasupan. Lain karena keluar, tapi karena keasupan. Bagaimana kalau misalkan seandainya seorang istri itu habis adus? Nah, habis adus, terus habis adus itu keluar, ada yang keluar mani. Apakah wajib adus lagi? Tergantung. Apakah tadi mungkin pengembalian mani suami, ataupun yang istri keluar, ataupun mungkin dua-duanya tadi. Untuk keihtiyatan kata Imam Rafi'i, itu kita adus lagi. Kalau misalkan seorang istri habis adus, ada lagi yang keluar mani, itu apakah tadi istrinya, kalau yakin istrinya tidak keluar, maka itu pengembalian dari suami, tidak harus adus. Karena itu mani suami, bukan mani dia. Tetapi kalau misalkan dia juga yakin dia juga keluar tadi, maka seandainya masih tarik syahwatnya, maka itu juga wajib adus lagi. Harusnya untuk keihtiyatan, kehati-hatian, dia harus adus kembali. Kalau seandainya istri sesudah mandi keluar. Yang ketiga, ini haid ya. Haid itu kan kemarin sudah dibahas panjang. Haid juga mewajibkan kita ataupun mewajibkan seorang istri untuk melaksanakan adus, nifas, wiladah, dan maut. Jadi ini yang 6 ini wajib bagi kita melaksanakan adus, dan yang 6 itu terbagi 2. Yang 3 itu istirok rejengan. Jadi ada di laki-laki, ada di perempuan, dan yang 3 lagi khusus untuk seorang perempuan. Contoh yang wajib, yang 3 itu yang babarengan ya, babarengan antara laki-laki serta perempuan. Yang pertama ilajul hasyafah, 2 khurujul mani, katilu maut. Itu kan berlejengan di istri ayah, di pamegat juga ayah. Tetapi kalau yang 3 haid itu tidak ada di laki-laki, nifas tidak ada di laki-laki, dan wiladah juga tidak ada di laki-laki. Ini untuk nifas, kemarin untuk akwalnya nifas itu kan majah 1 tetes saja. Untuk golibnya 40, untuk aksarnya 60 hari. Untuk wiladah, apakah wajib adus atau tidak? Sama, wajib adus, karena ini termasuk perkara yang wajib untuk melaksanakan adus ketika keluar anak. Apakah ada yang tidak keluar dengan darah? Ada juga. Misalkan sesar, itu kan tidak keluar dengan darah. Kalau sesar, apakah dia wajib adus? Ya, wajib adus juga ketika mereka mengeluarkan lewat sesar. Kata sebagian tidak, karena tidak keluar dari farjinya. Kita pilih mana saja, karena ini menurut mazhab Syafi'iyah juga. Jadi untuk wanita yang melahirkan lewat sesar ataupun tidak, itu harusnya adus untuk kebaikan dan kehati-hatian kita. Ketika kita mengeluarkan anak, wajib adus. Bagaimana kalau misalkan kita adus? Adus ada dua junub nih, misalkan laki-laki atau perempuan. Ini perempuan ini habis dijima, misalkan habis dijima, keluar haid 1 jam kemudian sebelum mandi, mungkin ya malam-malam misalkan lagi habis jima, terus 1 jam kemudian keluar darah haid. Otomatis dia punya 2 junub. Yang pertama junub karena ilajul hasafah ataupun karena jima, yang kedua karena haid. Maka nanti mana, apakah dua-duanya wajib kita adus ataupun tidak, ataukah cukup dengan 1 kali adus ataupun harus 2 kali adus? Ini pilih saja mau adus yang mana. Mau adus haid silahkan, mau adus junub juga silahkan, mau adus jima juga silahkan, karena dengan 1 kali adus cukup dapat dua-duanya. Walaupun 3 juga misalkan, insya Allah dapat 3 untuk mandi junub. Kecuali kalau misalkan mandi yang sunnah ya. Kalau yang sunnah itu tidak. Kalau yang sunnah itu dan maut
ini maut ini kenapa wajib adus? Wajib adus sote, ya wajib adus sote kerjalma anu hirup. Jadi perkara anu wajib kerjalma anu hirup, perkara anu wajib ka mayit, tapi kena kanu hirup naon adusan mayit di antarana. Perkara anu wajib ka mayit kena kanu hirup adusan mayit, lain adusan sorangan tapi adusan mayit da. Asana lamun tema kumaha lamun tema mayitna seandainya sebelum dia wafat dia adus dulu, seandainya mungkin dia adus dulu, habis adus mati meninggal mati ya meninggal, apakah dia wajib kita adusan lagi? Beda deui carita, tetap wajib dia adusan karena naon da adus tadi teu nyaho piraku adus mayit jadi mayit itu eta wajib keur urang lamun tema seandainya kita terkena ya, ataupun melaksanakan salah satu yang 6, maka wajib kita melaksanakan adus. Kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah di sini tidak beda ya, tidak beda, sama juga. La yajibu al-ghuslu ya, teu wajib adus kajalman menghirup kajaba lamun keur junub ila bil jinabah awil wiladah aw min ghairi balalin awin qita'il haid aw nifas wa tasilul jinabah amma bidulul syafa aw miqdariha. Di sini sama kita juga kewajiban ataupun perkara yang mewajibkan adus di sini sama ada 6 untuk perkara yang mewajibkan adus, mau disertai kalau melahirkan mau disertai dengan basah ataupun tidak, maka itu wajib bagi kita untuk adus. Dan yang lebih panjang mungkin di kitab Bajuri ya, lebih panjang di sini yang mewajibkan adus di sini yang dinamakan adus apa? Sayalanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Menurut Lugawi, untuk menurut syar'inya yaitu sayalanuhu ala jami'il badan biniatin maksusah. Acarkeun naon cai kana sakabeh badan kalawan make niat nu ditangtukeun. Niatna upami niat ayeuna wuduna adusna junub kumaha biasana? Nawaitul ghusla dirokil hadasil akbari anjamiil badani fardolillah ta'ala. Bade disebutkeun misalkeun nawait rokil hadasil akbari minal haidi gitu. Minal haidi, minal nifasi, minal wiladah atawa minal naudi fardolillah ta'ala hukumna fardu. Walladzi yujibul ghusli sitatu asya sama idegenya perkara nu ngawajibkeun kana adus eta teh sana aya sabaraha aya kumaha adusna naha adus teh ti luhur heula ti handap heula atawa bebas naha sakali 2 kali 3 kali basuhan naha cukup atawa henteu ku sakali ibaratkeunana seadanya adus tadi teh ngocorkeun sakabeh cai kana sakabeh badan itu mau dari atas dulu silahkan, mau dari bawah dulu silahkan, mau dari kiri silahkan, dari kanan silahkan, karena itu tidak menjadi kewajiban. Itu sunnah dari atas dulu, sunnah kanan terlebih dahulu. Cuman ketika kita niat itu, ketika air terkena kepada anggota badan yang pertama, di situ niat. Bagaimana kalau seandainya habis kita adus baru ingat niat, apakah cukup adusnya? Ya tidak, ya ada, kembali lagi, balikan deui. Bagaimana kalau misalkan habis adus, udah bersih, udah semuanya bersih, kita lihat masih ada goresan tinta di tangan, apakah sah adusnya? Tidak juga, harus kembali lagi. Apakah sah kalau misalkan kita adus langsung cebur? Silahkan. Apakah ketika kita niat wudhu ataupun wudhu? Ya ada perbedaan antara wudhu dan adus. Bagaimana kalau seandainya kita wudhu langsung nyebur? Dalam kitab-kitab yang lain memang
kalau wudhu itu kan perlu tartib, katanya seperti itu, perlu tartib, wuduan ala udwin. Ini bagaimana kalau misalkan seandainya kita nyebur langsung, sah nggak wudhunya? Ada yang bilang sah, ada yang tidak. Kalau menurut Imam Nawawi sah-sah saja. Tetapi menurut Imam Rafi'i harus tartib, tetap harus tartib untuk wudhu, walaupun mungkin sah wudhunya. Kejebur niat abdi wudhu langsung karena nawa, kejebur gitu langsung kabeh walaupun tertartib. Dan untuk adus ini memang cukup satu kali juga, cukup untuk membasuh satu kali. Tetapi sunnahnya 3 kali. Kalau menurut Imam Rafi'i untuk membasuh